Apa itu iliotibial band syndrome? Siapa saja yang dapat terkena iliotibial band syndrome? Kesalahan latihan apa saja yang dapat menyebabkan iliotibial band syndrome? Dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah iliotibial band syndrome? Yuk, simak video ini. Halo visioner, perkenalkan nama saya Ica, saya seorang fisioterapis di First Physio BSD. Pada video kali ini saya akan membahas tentang iliotibial band syndrome. Iliotibial band syndrome merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai nyeri serta inflamasi pada bagian tepi luar lutut, dikarenakan adanya gerakan berulang seperti salah satu contohnya yaitu pada pelari, di mana adanya gerakan berulang pada gerakan fleksi dan ekstensi lutut yang terlihat pada saat berlari. Iliotibial band atau dikenal juga sebagai traktus iliotibial atau Macias band merupakan jaringan penghubung yang panjang atau fascia yang berada di sepanjang bagian luar kaki dan dari pinggul ke lutut. Fungsi IT band sendiri untuk membantu gerakan ekstensi pada lutut serta gerakan abduksi dan gerakan memutar pada pinggul dan hip. Selain itu, IT band ini membantu untuk menstabilisasi gerakan pada lutut. Pada awal tahun 1980, prevalensi dari seluruh dunia untuk kasus ITBS pada pelari wanita dan pria masing-masing yaitu 34% dan 64,5%. Pada tahun 2012, insiden pada kasus ITBS yaitu 5% dan 14%, di mana prevalensi pada wanita antara 16% sampai 50%, sedangkan pada laki-laki antara 50% sampai 81%. Faktor resiko pada ITBS yaitu pertama mengalami cedera yang sama sebelumnya atau cedera berulang. Yang kedua, adanya tightness atau spasme pada bagian lateral fascia band. Yang ketiga, atlet dengan interval latihan yang terlalu tinggi. Yang keempat, kelemahan otot ekstensor dan fleksor lutut serta abduktor hip. Dan yang kelima, bentuk kaki berbentuk O. Siapa saja yang beresiko terkena iliotibial band syndrome? Yang pertama, pada pelari. Kedua, pesepeda. Ketiga, pendaki. Keempat, atlet yang aktivitasnya banyak menggunakan lutut seperti pemain basket, pemain bola, dan weightlifters. Biasanya orang yang terkena IT band syndrome adalah atlet muda atau orang yang rutin berolahraga. Seringkali terjadi karena kesalahan latihan yang sebaiknya dihindari. Nah, kesalahan latihan apa saja yang bisa menyebabkan iliotibial band syndrome? Yang pertama, tidak melakukan gerakan pemanasan dan pendinginan dengan benar. Lalu yang kedua, terlalu memaksakan diri saat berolahraga di saat tubuh sudah mencapai ambang batas. Tidak melakukan istirahat yang cukup, peningkatan interval latihan yang terlalu terburu-buru, menggunakan alas kaki yang tidak tepat, dan terakhir permukaan tanah yang tidak rata saat berlari. Untuk mencegah terjadinya ITBS, hal yang dapat diperhatikan yaitu lebih aware dengan tubuh sendiri kalau melakukan aktivitas olahraga, lalu jangan memaksakan diri yang melampaui batas kalian, selalu melakukan stretching, warm up, dan pendinginan ketika berolahraga, menggunakan foam roller untuk ITB agar lebih rilis atau rileks setelah berolahraga. Lalu gunakan waktu untuk 1 hari penuh untuk beristirahat agar tubuh dapat pulih dengan cepat. Apa peran fisioterapi terhadap kasus ITBS? Fisioterapi dapat membantu pemulihan seperti mengurangi nyeri, mengembalikan kekuatan otot, dan mengembalikan fungsi dari iliotibial band syndrome agar dapat kembali seperti sebelumnya. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas tentang latihan apa saja yang dapat dilakukan ketika Anda terkena ITBS. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan di-like, share ke kerabat, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe channel First Physio agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Ica, salam visioner.